Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi pendengar kita dimanapun wabarakatuh. Anda berada. Dan pagi ini saya Yofri Haryadi dalam dialog spesial edisi Kentongan kurang lebih seperti itu yang membahas tentang eh, bencana alam, lingkungan hidup, dan juga konservasi kembali mengudara untuk Anda. Dan pagi ini untuk edisi Selasa 14 Oktober 2025 ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau-beliau ini adalah para penggerak lingkungan hidup, kemudian juga penyedia jasa usaha di sektor pariwisata, dan kita akan membahas mengenai sampah. Topik kita pagi ini adalah sungai, sampah, dan air. Dan ini juga masih relate dengan Hari Sungai Sedunia yang kurang lebih 2 pekan lalu kita lewati dan kita peringati bersama. Di Puncak Bogor ada Kementerian Lingkungan Hidup di sana sama-sama membersihin das Hulu Ciliwung di sana. Dan banyak sampah, banyak masyarakat yang terlibat, dan banyak juga orang-orang yang akhirnya terbuka matanya bahwa sungai itu tidak sekedar air mengalir, melainkan juga jantung dan denyut nadi kehidupan. Yes. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini. Ada Kang Iwan Setiawan, Iwan Iskandar. Iwan Iskandar ini adalah founder dari Tradero ya, Trash Destroyer Rocket. Sebutannya Kang Iwan Rocket. Dan ini juga sangat concern sekali dengan urusan sampah yang ada di kawasan Puncak, terutama sampah pariwisata yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini sangat kami apresiasi sekali. Dan yang kedua adalah dari Mas ini ya, Aan. Pak Najib. Pak Najib, maaf. Pak Najib. Ini Pak Najib. Oh ini Najib. Ini Pak Aan ya. Pak Aan boleh diperkenalkan lah Pak. Karena kita baru ketemu hari ini Pak. Luar biasa. Ya, makasih. Makasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Aan Yudi Setiawan ya. Saya founder Pinus Eco Park Puncak Bogor. Kita salah satu operator wisata alam di Puncak Bogor yang berorientasi kepada konservasi alam dan budaya. Gitu ceritanya. Luar biasa. Dan ini nanti banyak yang akan kita bahas nih Pak tentang Pinus Eco Park-nya, dan juga kemarin segel menyegelnya juga kita akan sedikit sepil di sini. Dan berikutnya ini ada Mas Najib. Nah, Mas Najib Ali bukan? Najib aja. Mas Najib ini adalah Mojang Jajaka ya dulu. Bukan. Mojang Jajakanya tapi versi Jakarta. Jakarta ya, Abang Noni Jakarta. Terima kasih Mas Najib di sini. Kalau Mas Najib konser juga ya di lingkungan hidup, pariwisata dan lain sebagainya. Dan saya di salah satu juga representasi dari Pinus Eco Park. Saya juga salah satu yang menjadi orang lapangannya. Dan jadi memang nilai kita nomor 1 itu adalah nature, yang mana kita mencintai alam karena kita akan menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Itu luar biasa ini ya. Nah, ini kita ngobrol dulu masih dalam suasana Hari Sungai. Seperti kita ketahui kemarin ini kan banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan hidup yang menjadi concern dari kementerian, bahkan kawasan Puncak menjadi atensi utama. Betul. Dan objek wisata dalam tanda kutip dianggap memiliki kontribusi juga terhadap perusakan lingkungan, kemudian juga pencemaran di sungai dan lain sebagainya. Kembali lagi persoalan sampah. Nah, Kang Iwan Setiawan, Iwan Iskandar ini kan sudah cukup paham ya dengan bagaimana hiruk pikuk persampahan yang ada di sana, di atas sana. Karena lokasi objek-objek wisata itu kan nyelip-nyelip masuk ke dalam-dalam gitu kan. Truknya DLH nggak sampai ke sana. Akhirnya sampah numpuk, bertumpuk di desa, di perkampungan, di gang-gang dan lain sebagainya. Oke. Nih tantangan ke depan seperti apa? Jadi gini, Pak Yopri, dulu kita ini kan ciptakan mesin pemusnah sampah Tradero itu emang konsennya itu adalah penyelesaian sampah dari sumbernya. Nah, melihat bahwa di Puncak ini letak geografisnya itu sangat ekstrim, jadi tidak mungkin itu untuk dinas-dinas terkait melakukan pelayanan secara maksimal. Dengan contoh kemarin juga kita ikuti kegiatan Pak Menteri LH di Hari Sungai Sedunia. Nah, di situ ada banyak sampah yang ada di sungai-sungai. Dan ini bukti bahwa sampah itu belum selesai di daerah Puncak. Nah, kebetulan kami juga ikut berkontribusi kemarin itu dalam kegiatan tersebut, termasuk juga dari beberapa pengusaha wisata, dan Eco Park juga kemarin mengirimkan
timnya untuk hadir di acaranya Pak Menteri LH. Jadi alhamdulillah kemarin dari kelompok masyarakat, LSM, ormas-ormas, juga pengusaha-pengusaha wisata ada keterlibatan. Nah, di sini juga kami sebagai masyarakat secara umum bahwa kehadiran dari para pengusaha wisata itu buat kami juga ini adalah angin segar. Karena itu bisa meningkatkan perekonomian dan kami merasakan manfaat dari sisi kehadiran beliau-beliau ini di Puncak. Karena saya khususnya, saya pun termasuk warga Puncak ya, Kang. Jadi emang saya paham betul bagaimana kondisi sosial di masyarakat Puncak, bahwa masyarakat Puncak itu hampir 80% hidupnya dari wisata. Jadi kehadiran mereka ini sangat membantu masyarakat, ekonominya itu bisa berkembang. Cuman di sisi lain tadi yang seperti Kang Yopri bilang, bahwa ada dampak tertentu dari hadirnya wisata-wisata tersebut. Nah, ini yang kita coba sekarang untuk selesaikan. Jadi saya pun tidak berpangku tangan dengan masyarakat ataupun dengan pengusaha. Seandainya masalah itu ada yang berdampak pada lingkungan, kenapa masalahnya yang bukan kita selesaikan? Kenapa izinnya yang harus dicabut gitu kan? Jadi ketika masalah lingkungan ini selesai, sebetulnya izinnya harusnya dipermudah, karena ini membantu masyarakat untuk menghidupi perekonomian mereka. Ada banyak harapan yang bergantung pada usaha-usaha dari wisata tersebut, khususnya masyarakat Puncak gitu kan. Oke, ini kita melihat dari kacamata pelaku usaha pariwisata sendiri, bersama Pak Aan nih, Pak Aan Yudi Setiawan, maaf saya salah. Pak Aan, masih untuk nggak sih bermain di sektor ekowisata khususnya di Puncak Bogor nih, Pak? Oke, Kang Yopri, terima kasih banyak nih. Tadi sudah sedikit disounding sama Kang Iwan ya. Jadi memang sebenarnya kita operator wisata ini kan tidak berdiri sendiri. Kita, masyarakat, pemerintah ini kan udah satu kesatuan sinergi ya. Nah, pada prinsipnya kalau kami Pinus Ecopark itu kan kami memang dari awal kehadiran kita itu memang di awal landasi karena rasa cinta alam dan budaya. Kemudian background saya adalah aktivis di Mapala, hobi kita dulu naik gunung, kita sering camping di Puncak. Jadi lama-lama kita ngelihat ini jadi ada jiwa pengen merawat juga gitu kan. Nah, Pak An kayaknya satu grup nih sama saya di pendaki U50 nih. Pasti. Kita satu grup WA di FB itu ya. Iya. Satu generasi boomers gitu ya. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita mohon, kita urus semuanya, izinnya bahkan sampai dengan paripurna. Jadi di pemerintah Kabupaten Bogor itu kita sudah urus sampai dengan bukan hanya izin lingkungan tapi sampai dengan PBG-nya juga. Nah, kenapa? Karena kita juga ingin tidak ada isu atau tidak ada tidak ada hal-hal yang memang tidak dipenuhi, kira-kira seperti itu. Nah, persoalan sampah itu memang betul Kang Yopri, itu PR banget. Makanya kami kehadiran Tradero ini betul-betul kita syukuri. Dan saya juga berharap nanti lebih banyak lagi gitu kan teman-teman pelaku wisata di Puncak ini yang bisa bekerja sama dengan Tradero, karena bukan apa-apa. Penanganan sampah ini kan tidak bisa juga sendiri-sendiri. Dan penanganannya juga harus yang paripurna, intinya supaya kan tidak sampai ke TPA gitu ya, Kak? Ya, karena memang konsepnya ke depan juga pemerintah daerah itu sampah diselesaikan di tingkat di hulunya gitu. Betul. Di desa dan lain. Bahkan akan dianggarkan 2026 itu untuk kayaknya mesin pengolah sampah ya. Salah satunya insenerator seperti punyanya Kang Iwan Iskandar itu. Iya, itu keren sekali memang. Makanya kami waktu awal ada kehadiran Kang Iwan ini kita antusias gitu ya. Alhamdulillah. Untuk bersama-sama, menurut saya karena dengan seperti itu nanti kalau secara volume semakin banyak yang bisa dikolaborasi dengan Tradero, juga skala ekonomisnya juga semakin baik ya. Dia juga
dan penanganannya juga semakin masif, semakin baik. Karena kita ingat bahwa di kawasan Puncak itu daerah konservasi, di tempat kita juga ada hulu sungai. Ya. Nah, Cikaemasan namanya. Cikaemasan. Iya, hulu sungai ini menjadi concern kita karena memang kita menjaga betul ya, karena hulu-hulu sungai ini, karena katanya kemarin kan kalau tidak dijaga ini kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Jadi ya kita harus tagline itu relevan sekali sih. Itu Kang Yopi. Ada Hibis di situ itu ya. Kali Cikaemasan ngelewatin Hibis akhirnya dibongkar itu. Ini juga catatan juga daerah hulu tapi dibangun objek wisata, lokasinya di depan pula. Jadi sasaran penertiban. Nah, ini wisata di Kabupaten Bogor juga masih jadi primadona adalah kawasan Puncak. Terus kemudian ada Puncak 2 juga seperti itu yang mulai tertata. Tapi kemarin-kemarin saya juga mendapatkan kabar dan catatan dari teman-teman pelaku usaha lainnya juga terdampak. Mulai dari ketika Kementerian Lingkungan Hidup kembali menerapkan regulasinya yang mereka yakini kalau ini boleh ini tidak seperti itu. Mereka punya acuan sendiri terkait dengan penataan lingkungan di kawasan tersebut. Dan ini juga sedikit memukul para pelaku-pelaku usaha di sana, terutama para investor katanya. Banyak investor yang akhirnya mundur, jangan ke sini. Jangan ke sini. Nah, tentunya untuk mengembalikan itu kan susah ya, maksudnya mengembalikan kepercayaan publik. Wah, di balik keindahan ternyata ada seperti itu. Nah, saya ngobrol nih sama Najib. Najib kan pasti ngerti ya bagaimana komunikasi dilakukan, bagaimana media sosial memiliki peranan yang cukup tinggi gitu terhadap promosi-promosi wisata di daerah. Bagaimanapun juga meskipun KTP kamu Jakarta mungkin iya, benar. Kamu juga banyak kontribusi juga untuk pendapatan di Kabupaten Bogor gitu di sektor wisata. Nah, mengembalikan citra itu susah apa tidak itu? Yang pasti kita berpegang teguh dengan nilai kita sih, Pak. Yang mana 3 nilai itu aja yang kita kembangkan. Kalau misalkan dari Pinus Eco Park sendiri, jadi membangun citra itu dari Pinus Eco Park sendiri memang yang pertama kita yang pasti mengedepankan konservasi itu pasti. Konservasi. Itu. Nggak ada pohon yang ditebang di sana? Tidak ada. Tidak ada. Kita justru menanam. Menanam pohon baru, jenis baru, jadi beragam. Kita juga merawat. Tidak hanya menambah ya, merawat juga. Dan kita juga mempublikasikan itu di sosial media dengan apa? Agar orang-orang tuh tahu juga gitu, maksudnya kegiatan kita itu apa, tidak hanya tempat wisata gitu. Kita juga menjalankan konservasi di sini. Di objek wisata sebelah tuh katanya 1 pengunjung 1 pohon loh. Iya, kita melakukan ini itu. Lebih 1 pohon 5 pohon, 1 pohon. Kita memang kalau misalkan di Pinus Eco Park sendiri kita stok polybag, Pak. Kita stok bibit pohon. Jadi kapanpun ada orang datang ke kita mau bikin acara untuk penanaman pohon, itu gampang. Kita ada bibit pohon stok gitu. Pinus ya. Pinus. Gak cuma pinus, Pak, banyak. Ada buah, ada tanam-tanaman hias, banyak, Pak. Dan pastinya nilai konservasi itu menjadi salah satu tujuan kita di awal. Seperti itu. Waktu itu saya pernah wawancara dengan Wamen Parekraf itu ya, zaman Pak Sandiaga itu ya, lupa saya itu. Jadi dia cerita bahwa wisata alam itu wisata premium di semua negara katanya seperti itu. Ada asuransinya, terus kemudian ada aturan yang melekat di sana, sampah plastik nggak boleh dibuang, ada denda dan lain sebagainya. Dan kawasan Puncak juga kurang lebih seperti itu ya, objek wisata premium. Tapi yang jadi masalah kan kadang pasar dengan penyedianya itu nggak match. Mereka yang ke wisata premium harusnya sudah dibekali dengan knowledge juga kan ya, tentang bagaimana menikmati indahnya alam, sampai di mana batasan-batasan mereka menikmati keindahan alam itu kan. Bahkan di beberapa tempat camping yang di Jawa Tengah itu Gunung Sumbing kurang lebih seperti itu, maaf ya, rokok itu bawa berapa batang itu, berapa bungkus, pulang itu puntungnya itu harus dihitung sampai seperti itu, termasuk nggak boleh bawa pisau yang gede itu golok itu tidak boleh. Nah, edukasi seperti ini kan untuk para wisatawan kan maaf ya minim. Nah, mungkin ada yang bisa cerita di sini, baik Pak Aan maupun Mas Najib ini. Ya. Silakan. Oke, Kang Yopri. Jadi memang edukasi ini butuh waktu ya. Kita mengedukasi, apalagi kalau wisata Puncak yang dekat dengan Jakarta ini memang
pengunjungnya kan beda sama pengunjung Taman Nasional yang mungkin sudah lebih di Taman Nasional pun PR juga banyak ya. Iya, sekarang lagi bersih di Gunung, makanya ya. Gunung Gede Pangrango ya, itu. Nora emang nggak mau. Ya karena udah menumpuk katanya sampahnya di atas gunung sana. Jadi di Taman Nasional bahkan yang dilindungi undang-undang aja PR banget itu ya. Nah tapi kalau di tempatnya kita sebagai operator wisata alam yang kebetulan kita ada di wilayah Puncak, kita ya mestinya mengikuti ketentuan yang berlaku sih. Khususnya adalah bagaimana tentang ujung akhir dari sampah itu sendiri, gitu kan. Nah, karena pengelolaan di lokasi itu kan banyak keterbatasan. Nah, mau nggak mau, solusinya ya kita dihadirkan ini oleh Kang Iwan ya dengan Tradiro ini. Jadi ada solusi atas sampah itu. Nah, tapi yang paling penting adalah sebetulnya kita memenuhi ketentuan. Yang dilakukan di Pinus Eco Park misalnya ya, kita setiap 6 bulan sekali kami melakukan pengujian. Nah, pengujian ini kan untuk menjaga parameter ya. Itu jadi ada pengujian air, pengujian udara sama kebisingan ambience. Nah, itu sesuai dengan ketentuan harus dilakukan dan itu dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Dengan melakukan pengujian, kita bisa mengontrol apakah pengelolaan air, ya terutama output inputnya, inlet outletnya, air limbah, kemudian udara, ya dan juga kebisingan itu masih terjaga atau tidak. Dan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali, dilaporkan kepada DILA. Nah, besar harapan kalau semua melakukan yang sama, maka pengendalian terhadap sampah dan lain-lainnya itu lebih baik lah. Kira-kira gitu sih Kang Yofri, kembali kepada ketentuannya. Nah ini akan semakin seru nih ketika kita berbicara tentang bagaimana sampah itu didestroyer, dibakar. Kementerian LH bahkan tidak merekomendasikan insenerator. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bogor. masih dalam siaran Kentongan untuk edisi Selasa 14 Oktober 2025. Saya Fri Haryadi bersama dengan narasumber di studio ada Kang Iwan Iskandar, Pak Aan Yudi Setiawan dan Mas Najib ini ya. Abang Jakarta. Kita masih membahas tentang topik sungai, sampah dan air. Dan tadi juga menarik sekali ketika objek wisata memiliki peranan juga terhadap ekosistem yang ada di kawasan Puncak, kurang lebih seperti itu. Yang mana ini juga akan menjadi inspirasi tentunya dengan pemilik atau pemegang KSO kurang lebih seperti itu di kawasan Puncak untuk sama-sama menjaga daerah aliran sungai atau hulu Ciliwung di sana. Nah, ini ada yang menarik tadi sebelum kita masuk sesi 2 adalah tentang insenerator yang katanya Kementerian LH tidak merekomendasikan itu. Betul. Nah, gimana Kang? Karena cara yang paling mudah itu ya seperti itu, hanya saja kan dimodifikasi supaya tidak asapnya merusak udara, mencemari udara, terus residunya juga bisa dijadikan bahan daur ulang kurang lebih seperti itu. Gimana? Sebenarnya gini sih, Kang, yang nggak direstui itu adalah insenerator yang emang merusak lingkungan, yang mengandung polusi ataupun lain-lain lah, dengan misalnya kadar suhunya di bawah 1000. Nah itu sebetulnya tidak semua insenerator itu dia termasuk dalam produk yang diharamkan oleh LH ya. Ada insenerator tertentu yang memang LH itu mengizinkan. Contoh hal, yang namanya sampah dibakar itu semua itu insenerator. Ya. Termasuk di luar negeri, di Singapura pun sama, sampah itu dibakar. Cuman dari energi panasnya, polarnya itu menghasilkan energi listrik. Nah, yang dimaksud dengan insenerator itu adalah pembakar sampah. Tapi pembakar sampah seperti apa yang dilarang dan pembakar sampah seperti apa yang diizinkan. Nah, Tradiro itu sendiri kemarin kita ada diskusi ya sebelum Hari Sungai Sedunia. Jadi malamnya itu kita kumpul dengan para ormas, LSM, kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili warga Puncak di lingkungan, dan kita
kemarin itu ada presentasikan ke staf susnya LH. Nah, bahwa sebetulnya ada anak pribumi, anak akamsi lah di daerah puncak itu yang memang di Tugu Utara. Tugu Utara. Ya, bahwa ini sudah kemana-mana gitu kan. Udah kemana-mana. Tradero ini emang dari dulu ya, dari risetnya sebelum pas masa COVID juga mewakili dari TNI dan diberikan atensi juga oleh RI1 ya sekarang, oleh bekas dan air. Tapi kesini-sininya kan suhunya tinggi serta tidak menghasilkan asap atau polusi. Nah, ini yang jadi kemarin kita presentasikan, dan alhamdulillah nih kemarin kita juga ada rekomendasi bahwa ayo gas katanya gitu. Ayo gas. Nah, kemarin kita ada agenda juga Pak Yopri dengan usulan-usulan seperti itu. Malahan kemarin Mas Najib juga ada bikin notulen ya setelah ada kunjungan dari LH ke Puncak, bahwa harus begini nih sampah. Kata Mas Najib, ini Tradero banget katanya gitu. Iya. Wah, ini Tradero banget. Kaitan dengan sampah pasti Tradero. Iya. Karena yang diinginkan oleh LH itu ya seperti itu. Jadi sampah itu zero waste dan selesai dari sumbernya. Serta sampah itu tidak dikelola dalam waktu yang lama, bahwa sampah itu harus dikelola setiap hari. Jadi tidak ada penumpukan dan tidak ada bau. Nah, Tradero itu sendiri kan punya produk-produk turunan. Seperti yang Kang Yopri tahu itu ada pupuk organik cair, ada ternak maggot, budidaya maggot. Malahan sekarang itu udah ada dari maggotnya gitu, kita jadikan pakan ternak. Seperti pakan lele, unggas gitu. Dari maggotnya. Dan itu pun ada juga sebagian kita bikin minyak, itu untuk bahan kosmetik juga. Jadi dari sampah ini sangat banyak manfaat. Nah, kalaupun insenerator itu sebetulnya hanya berapa persen yang dibakar dari sampah itu sendiri. Jadi minim. Penggunaan insenerator itu minim. Cuma bikin tungku aja gitu. Cuman bikin tungku aja, tapi ya kita juga harus ikutin prosedur bahwa inseneratornya itu tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan polusi. Nah, perbandingan dari sampah organik dan non organik yang kita bakar pun itu cukup jauh. Non organiknya itu ya berkisar sekitar yang nggak bisa di recycle itu cuma 15% itu yang kita bakar. 60% itu organik yang kita bisa selesaikan lewat produk-produk turunan, kayak kita bikin maggot, bikin POC, kompos padat, dan sisanya lagi yang bisa di recycle. Mungkin dari plastik kita bikinkan kayak panel wood dan kayak begitu. Jadi sebetulnya penggunaan insenerator itu kalau kita kelola dengan baik sebetulnya sangat minim. Karena yang jadi masalah itu sebetulnya satu, edukasi terhadap recycle. Masyarakat ini belum paham betul bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Sehingga dari masyarakat itu sendiri kadang membuang sampah itu udah campur-campur lah segala macam. Yang seharusnya kalau masyarakat udah teredukasi dengan baik, ini organik, ini non organik. Ini non organik pun dibagi dua nih. Ini yang bisa di-recycle dan ini tidak bisa di-recycle. Jadi harusnya seperti itu. Nah, kalau udah kesadaran masyarakat sampai ke sana, saya yakin sampah itu selesai. Gitu, Mas Yopri. Oke, sampah ini selesai di tingkat tapak. Artinya Pinus Ecopar sudah selesai dengan persoalan sampah. Insya Allah sudah selesai. Karena emang begini, Kang Yopri. Alhamdulillah kemarin seperti yang Kang Yopri tahu, Tradero ini kelola di luar daerah ya. Di Cianjur itu ya. Cianjur. Cikalong Kulon. Ya, Cikalong Kulon di Desa Pasir Angin, Pada Jaya. Nah, alhamdulillah sekarang kita bersatu nih dari unsur masyarakat, ormas, LSM, kelompok-kelompok masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat juga kemarin mau mengadakan mediasi antara Tradero, kepentingan-kepentingan masyarakat juga terhadap adanya kebutuhan hadirnya para pengusaha wisata dan pengusaha itu sendiri kita undang. Nah, ayolah kita bahu-membahu menyelesaikan masalah kita. Nah, alhamdulillah nih Eko Pinus Park ini ikut berkontribusi juga
dalam pembangunan sarana prasarana yang nanti akan kita bangun di Desa Kuta. Oh, Desa Kuta. Nah, sekarang udah mulai pembangunan nanti besok nih, Kang Yopri. Jadi itu adalah prakarsa bersama antara tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan para pengusaha. Dan ini juga menjadi bukti kalau sampah itu bisa menggerakkan banyak orang. Betul. Punya mata pencaharian dari sampah. Penyerapan tenaga kerja. Di sana itu hadir. Dan pengusaha itu menyerap tenaga kerja, pengolahan sampahnya juga menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung akan jadi kontrol secara umum buat para pengusaha wisata. Ayo kalau kita bergandengan tangan, kita tidak usah saling sikut lah antara masyarakat, pemerintah dengan pengusaha wisata. Sampah kok direbutin kan gitu. Tapi nanti kok direbutin. Yang udah jelas sampahnya itu masalahnya kita selesaikan bersama. Pemerintah juga tolong bantu support kita, pengusaha juga udah support kita. Jadi apa yang jadi masalah dari hadirnya wisata yang ada di puncak? Nah, satu objek wisata kira-kira ngasilin berapa sampah kurang lebih? Kalau di Ecopark itu satu minggu itu ya sekitar 2 ton mungkin. Ya sekitar 2 ton. Tapi itu campur ya, organik dan non organik. Yang kebanyakan sih sebetulnya kalau dari wisata itu ya organik. Tapi itu justru yang akan menyerap pengunjung yang bawa botol minum plastik. Itu non organik. Nah, jadi banyaknya itu sebetulnya di organiknya, Mas Yopri. Jadi yang organik itu justru itulah yang akan menjadi penyerapan tenaga kerja paling besar. Karena produk turunan dari organik itulah yang paling banyak. Dia bisa menjadi pupuk kompos padat, pupuk organik cair, budidaya maggot. Malah magotnya juga menghasilkan produk turunan berupa pelet atau pakan ternak. Jadi sebetulnya masalahnya itu berkah juga buat warga puncak gitu. Sebenarnya. Nah, ini yang kita harus sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa hadirnya pengusaha wisata di puncak ya. Kami sebagai warga puncak justru merasa sangat berterima kasih adanya hadirnya mereka gitu. Dan nggak banyak yang usaha di sektor wisata yang punya tempat pengelolaan sampah sendiri. Betul. Dan ini juga emang belum menyeluruh dari para pengusaha puncak itu. Tapi kami nanti akan coba salah satunya dengan KWP, Kerukunan Warga Puncak. Nah ini akan menjadi inisiator bagi ketemunya antara tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, pengusaha. Ayolah kita duduk bersama, kita bikin sebuah kesepakatan antara pengelola wisata, masyarakat, tokoh-tokoh dan pemerintahan. Ayo kita selesaikan ini secara bersama kan. Ya kita jangan mengandalkan yang sudah, bahwa sampah itu dipindahkan bukan diselesaikan gitu kan. Nah kita coba untuk membangun mindsetnya yang susah ini mindsetnya itu. Jadi kita coba selesaikan sampah itu dari sumbernya gitu. Nah ini membangun mindset untuk wisatawan. Siapa nih? Siap. Mas Aan atau Mas Najib? Silakan Mas Aan. Najib, gimana nih bangun mindset untuk wisatawan ke sana gitu. Jadi ketika masuk udah ada rules-nya, mana boleh mana enggak gitu. Ya, di tempat kita ya di Pinus Ecopark sendiri itu kita udah ada pemilahan sampah sendiri tuh untuk para customer. Jadi tong sampah kita tuh ada 3 kan, si organik, non organik dan B3. Nah kedepannya kita sih pengen ada B3 itu bahan beracun berbahaya. Iya, yang berbahaya. Tapi walaupun nggak ada ya saya dari hasil waste dari camping mau nggak ada. Gitu. Masyarakat mah buang yang ada aja. Nah tapi B3-nya ringan. B3 ringan. Bukan B3 kan B3 ada berapa jenis ya? Ada medis gitu. Nah, itu radioaktif nggak ada. Radioaktif juga. Jadi B3 di tempat wisata itu ya seperti styrofoam, pempes gitu kan. Jadi B3-nya B3 ringan, bukan B3 berbahaya. Lanjut. Memang edukasi. Iya, jadi memang itu jadi tanggung jawab kita untuk mengedukasi para wisatawan. Jadi sekarang tugas kita ke depan mengedukasi wisatawan untuk apa? Memilah mandiri. Karena memang banyak di tong sampah kita ya. Kan saya ngeliat sendiri tuh. Kita tuh ada satu ranger sampah kita namanya Mas Maknawi. Mas Maknawi. Iya. Nama orang, Mas Maknawi. Jadi dia itu kira-kira umurnya udah hampir 70, menyentuh 70 lah. Dia itu ranger sampah kita sendirian.
tapi ada bantuan aba-aba lain sih. Kita ada ranger namanya aba-aba, itu dia mengurus sampah-sampah kita. Jadi setiap kali saya ngelihat dia mikul sampah, itu memang di tongnya itu masih bercampur, ada sampah beling lah, ada sampah ini, ada ini. Ya bahaya juga untuk dia kan, walaupun udah tulisannya organik, tiba-tiba keluar gruk, tiba-tiba beling segala macam gitu. Nah, disitulah tugas kita. Nggak cuma menempatkan visualnya saja, tapi mengedukasinya lewat situ. Nah, sambil diceramahin gitu sama mas-mas yang usia 70 tahun. Bener. Mas itu udah pas ceramah pakai peci dah. Assalamualaikum. Itu emang tugas kita salah satunya adalah mengedukasi wisatawan. Karena wisatawan juga datang-datang. Iya mas, kalau misalkan lihat nih pas lagi macet nih puncak nih, maaf saya potong ya. Ini di Gadok sampai sana, terus kan lancar lagi tuh satu arah ke atas. Itu kiri kanan tuh sampah semua. Betul. Jadi yang pas lagi macet tuh ada yang bawa karung gitu kan, astronot ini nungguin kapan lancarnya gitu. Jadi mereka tuh ya ini supaya harus yang biasa buang lewat jendela mobilnya, ini juga harus tahu juga nih ya. Rokok kadang mau ya, buang panjang. Lagi macet gitu, mereka jalan kiri kanan itu botol plastik, sampah. Itu sampah-sampah kecil itu justru yang memang kelewatan. Bener, si puntung-puntung rokok lah ya, sedotan, terus plastik sedotan, itu justru hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kalau lama-lama jadi kelihatannya jelek gitu, kelihatannya nggak bagus. Nah, kita ada ranger kita itu namanya si Mas Magnawi itu, dia itu ahli dalam hal-hal kecil seperti itu. Jadi dia detail oriented orangnya tuh. Dan memang tugas kita lah. Betul. Mau gak mau nggak hanya ngejual wisata aja, tapi merawat juga, mengedukasi wisatawan juga. Ada jurang-jurangnya kan di Ecopark gitu kan namanya tempat camping kan, orang pasti pinggirnya yang gitu kan, supaya dapat city light atau bisa ngeliat. Ada situ. Aman ya di situ ya. Aman ya. Dan anak-anak gunung pasti tahu lah ya. Nah, kita tidak terasa nih sudah di penghujung acara. Mungkin ada penutup atau kata-kata mutiara yang ingin disampaikan dalam pagi ini gitu dari Kang Iwan sama Mas Najib. Bangga, silakan. Ya. Jadi dari Tradero itu sendiri sebetulnya tagline-nya itu hampir sama nih dengan Ecopark. Dari dulu ketika kita soft opening di Cianjur, kita ada tagline bahwa kita jaga alam, alam yang akan jaga kita. Jadi saya berharap ke depan ini bahwa puncak ini sebagai destinasi wisata itu bukan destinasi wisata yang kepandang buruknya, tapi bahwa jadikan puncak itu pilot project untuk wisata di seluruh kabupaten atau bila perlu sebagai destinasi pilot project untuk nasional. Bahwa dengan berbagai macam masalah di lingkungan kita bisa selesaikan di tempatan atau di sumbernya atau di wilayahnya, ya di wilayah tapak. Jadi kita akan berusaha itu, Kang Yopri, dan semoga semua stakeholder yang emang bergerak di Bogor Selatan ya, terutama di puncak, saya harap bantuannya itu lebih intens. Bukan kita juga tidak mengharap bantuan secara materi, tapi tolong kami dukung secara moral untuk bisa kami menghidupi masyarakat yang ada di sana. Dan jangan dicari kesalahan-kesalahannya gitu. Betul, siap gitu Kang Yopri. Yang ada juga kita selesaikan bersama. Betul. Gitu kan. Karena jadi, manusia kan tempatnya salah. Kami tidak mengharapkan punishment, tapi kami mengharapkan tolonglah sesuatu yang salah dari kami kita perbaiki bersama. Dan itu saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Jadi lebih ke arah, dan seharusnya negara itu memberikan respek pada pemegang KSO karena dia juga membayar pajak. Betul. Dan mengelola tanah yang terlantar ya, yang tidak bisa dikelola mereka karena terlalu serakah ya. Betul. Siap, Kang. Keluar kan? Lanjut. Ya. Makasih Kang Yopri. Jadi kita pada prinsipnya sih bersyukur ya sampai hari ini masih bisa berkolaborasi dengan Tradero, dengan desa, dengan khususnya ya dengan semua penggiat lingkungan juga, bahwa sampah ini memang PR bersama dan edukasinya dimulai dari rumah kita, dimulai dari keluarga, memang harus dari sejak kecil ya, kita sejak sekolah itu mungkin harus ada mata pelajaran sampah kali ya. Betul. Karena kalau udah
bicara adab, udah bicara budaya kita terhadap sampah itu ya tadi seperti Kang Yopri bilang, di jalanan begitu jalur puncak macet, orang buang sampah dari jendela mobil dengan entengnya. Karena tidak ada rasa malu. Kemudian tidak ada juga dia tidak memahami nilai-nilai itu, dan itu nggak bisa dibentuk sesaat. Jadi dia harus dari kecil, dari rumah-rumah, harus dari sekolah gitu kan. Nah, maka kita juga pikirkan untuk ada tindak lanjutnya, gimana mengedukasi itu dari sejak dini ya. Nah, jadi sejak dini, karena ya kalau kita udah pada tua-tua udah besar-besar diomongin susah lah gitu kan. Malah ngelawan. Iya. Ngerasa benar gitu. Kemudian terakhir dari sisi kita, memang kita salah satu operator wisata yang saat ini turut berpartisipasi ya mengembangkan wisata alam dan alam petualangan dengan konsep konservasi alam dan budaya. Nah, betul tadi dibilang memang di kawasan puncak itu adalah PTPN dan kita salah satu mitra KSO-nya, dan kami memenuhi perizinan, kita juga memenuhi membayar pajak daerah ya, menjadi pajak daerah yang tidak sedikit, dan itu besar harapan itu untuk membangun Kabupaten Bogor. Ekonomi sirkular juga betul. Nah, yang dilakukan antara kita dengan Tradiro itu bagian dari sebenarnya prinsip-prinsip di Gerakan Nasional Ekonomi Sirkular juga. Sehingga sampah itu bukan masalah tapi jadi berkah tadi. Nah, maka dari itu kami mencanangkan nanti di tanggal 25-26 pada bulan ini itu kita ada gerakan ada aktivitas 25 sampai 26 Maret Oktober bulan ya? ini Oktober ya, masih dalam rangka sampai 26 Sabtu Minggu ya, itu ada Pinus Eco Fest tahun 2025 di mana kita aktivis lingkungan dan penggiat berkumpul. Kita camping ceria aja sih kan, karena kita harus membawakan isu lingkungan ini harus sambil ngopi-ngopi gitu, nggak tegang-tegang gitu ya. Nah, kita juga mengundang dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, kita mengundang, bahkan Kementerian LH pun kami undang. Nah, pada prinsipnya kita ingin duduk bersama gitu ya, karena selama ini kita perlu ngobrol, duduk bersama mencari yang terbaik gitu ya. Nah, di situ ada acara kalau KCAI, acara budaya juga kita ada, karena kami ada ritual-ritual betul gitu. Karena kami punya pembina adalah Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Nah, itu almarhum Doni Monardo juga. Nah, kami ada acara tribute to Doni Monardo untuk penganugerahan Jenderal Pohon Indonesia. Karena beliau ini sedikit dari tokoh nasional yang sudah tiada ya. Yang jejaknya itu menjadi teladan buat kita semua. Beliau dulu pernah dan rem di Bogor. Betul, pernah dan rem di Bogor. Nah, itu kita akan mengikuti nilai-nilai. Jadi akan datang nanti penulis bukunya beliau, si Sang Jenderal Pohon ini. Kita butuh superhero baru di bidang lingkungan di Indonesia. Nah, itu kita butuh tokoh-tokoh. Kita nggak usah cari-cari di luar negeri gitu. Banyak sebetulnya. Kadang kita lupa gitu. Nah, beliau itu kita ingin penganugerahan ini dalam rangka juga untuk kita secara nasional bisa mengkampanyekan kembali budaya menanam pohon seperti yang dulu beliau lakukan, walaupun beliau seorang jenderal tentara ya. Nah, beliau juga ketua Satgas Covid ya, menjadi pahlawan kita di masa itu. Nah, nanti penganugerahannya akan dilakukan oleh diwakili dari Dankodik TNI Legend TNI Muhammad Hasan, mantan Danrem Bogor yang dulu membangun Telaga Sat kilometer 0. Saya ikutan di sini. Ya, beliau hadir besok dan acara ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk momentum untuk membangun kembali mencintai alam. Alam Bogor ini yang dan menjaga marwah lingkungan hidup. Betul, itu sekali. Ya, kita kolaborasi bareng-bareng. Moga-moga juga RRI bisa ikut hadir nanti. Insyaallah. Kalau saya pasti hadir. Silakan ini Najib. Yang pastinya untuk anak muda sih. Ya, betul. Ya, untuk anak muda lebih melek lagi terhadap sampah. Kita udah mengerti lah, kita diajarkan lah dulu bagaimana cara memilah sampah dulu. Tuh saya masih ingat banget tuh pelajaran seni budaya juga diajarkan tentang sampah, kita mengolah sampah, gimana cara kita jadi prakarya sampah tuh segala macam. Dari itu aja kita udah belajar tuh. Dan mudah-mudahan makin kesini makin melek terhadap sampah, makin melihatlah dunia ini udah penuh sampah di laut-laut, udah banyak plastik segala macam, dan gak hanya menyuarakan aja tapi harus ada actionnya gitu. I see. Ini luar biasa tokoh-tokoh yang hadir
pada bincang kentongan edisi Selasa pagi ini. Dan saya speechless, nggak bisa banyak berkata-kata lagi. Selain habis gelap terbitlah terang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.